Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Setiap 5 tahun sekali, bangsa Indonesia akan melaksanakan kontes demokrasi terbesarnya. Yap, kontes demokrasi yang dimaksud adalah pemilu. Warga negara Indonesia akan menggunakan haknya untuk memilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin selama 1 tahun periode atau 5 tahun ke depan. Pemilu tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang, di mana pada pertengahan tahun 2023 ini, proses persiapan untuk menyambut pesta demokrasi ini telah berjalan. Teman-teman tentang uang pasti tahu nih, pemilu di tahun 2024 akan menjadi pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan bisa menjadi pemilu terbesar di dunia. Pernyataan ini mengutip dari sambutan Bapak Presiden Joko Widodo pada acara Konsolidasi Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu bulan Desember 2022 kemarin. Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia. Gak mengherankan sih jika pemilu 2024 nanti jadi pentas demokrasi yang paling besar. Karena di 2024 nanti kita bakal menggunakan hak suara kita untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Bahkan pemilu ini juga diadakan serentak untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Kalian tahu nggak? Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi sebesar pemilu, anggaran yang dipakai itu nggak sedikit loh. Informasi nih buat teman-teman semua, di tahun 2024 nanti anggaran pemilu yang digunakan sebesar 110 triliun rupiah. Di mana nilai ini jauh lebih tinggi 431% dibanding pemilu tahun 2019 yang hanya sebesar 25 triliun rupiah. Bahkan nilainya naik 6 kali lipat anggaran tahun 2014 yang menelan biaya 16 triliun. Anggaran pemilu ini nantinya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan belanja untuk pemilu baik pada KPU, Bawaslu maupun pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pemilu yang luber jurdil. Nilai fantastis yang dikelola untuk pemilu ini menandakan akan terjadi proses belanja negara yang besar pula guna menyukseskan pemilu 2024. Belanja negara yang terjadi akan beriringan dengan proses perekonomian yang lebih liquid. Disinilah peluang teman-teman sekalian bisa memanfaatkan untuk meraup keuntungan bisnis yang sesuai dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi di 2024. Walaupun setiap 5 tahun sekali pemilu ini dilaksanakan, tetapi dalam bisnis akan selalu muncul tren yang berbeda pada jenis bisnis apa yang akan meraup cuan lebih banyak pada saat pemilu. Nah, aku bagi info nih ke kalian. Di 2024 nanti, menurut KPU persentase rentang usia pemilih terbanyak ada pada umur 17 hingga 39 tahun sebesar 60%, yang mana totalnya sebesar 107 sampai 108 juta jiwa dari total pemilih yang ada. Berikut, aku udah rangkum beberapa bisnis potensial yang bisa kalian potensikan dan timbang-timbang saat pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Dan bisnis ini udah bisa dijalankan sejak masa persiapan, kampanye, hingga hari H nanti. Catering. Usaha di bidang F&B ini akan menjadi potensial pertama dalam hal peluang bisnis di masa persiapan hingga pesta demokrasi dilaksanakan. Berbicara soal makanan, di masa pemilu nanti tentu berbagai pihak baik penyelenggara seperti KPU maupun pihak peserta yakni calon maupun partai politik akan sering melakukan pertemuan untuk memaksimalkan target masing-masing dalam pemilu nantinya. Nah, adanya pertemuan ini bisa dimanfaatkan oleh bisnis catering untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan meraup keuntungan dari sisi keuangan.
Bisnis catering ini tidak mesti mengenai makanan berat, bahkan bisnis di bidang makanan ringan pun bisa memanfaatkan momen dan kesempatan ini. Percetakan dan desain. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pesta demokrasi, kita akan lumrah menjumpai berbagai spanduk, flyer, maupun bentuk iklan lainnya di jalanan. Tidak hanya mengenai kampanye pasangan calon, tetapi juga mengenai sosialisasi dari pihak penyelenggara untuk menyukseskan proses pemilu di 2024. Mengingat proses kampanye atau sosialisasi dengan cara memasang spanduk ini telah berjalan secara turun-temurun, maka sudah pasti di masa persiapan, kampanye, hingga pemilihan nanti, demand atau permintaan terhadap produksi bidang percetakan dan desain akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Disinilah potensi bisnis yang akan bisa kalian ambil dan terapkan untuk memperoleh pemasukan keuangan lebih banyak lagi. Sablon dan konveksi. Bisnis selanjutnya yang berpotensi untuk mengalami peningkatan demand adalah sablon dan konveksi. Selain dari metode pemasangan spanduk dan desain, praktek di lapangan menunjukkan dalam proses kampanye maupun sosialisasi, tak hayal panitia baik KPU maupun partai politik akan membuat baju atau kostum khusus guna memperluas jangkauan sosialisasi maupun kampanye yang akan dilakukan. Di sini, teman-teman bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggunakan metode volume dalam hal proses bisnis sablon dan konveksi selama masa pesta demokrasi ini. Hal ini didasarkan pada jumlah atau volume baju yang dibuat, biasanya dalam jumlah yang cukup banyak. MICE, Event Organizer, dan Perlengkapan. Untuk melancarkan proses berjalannya suatu acara, salah satu komponen penting yang diperlukan adalah kepanitiaan dan sistem perlengkapan yang optimal. Tidak mengherankan dalam suatu proses acara sosialisasi atau kampanye, baik skala menengah hingga besar, partai politik maupun KPU akan menggunakan jasa event organizer dan jasa perlengkapan untuk menunjang jalannya acara. Sehingga usaha bidang event organizer dan perlengkapan ini akan masuk dalam list bisnis yang cukup diuntungkan pada masa menjelang pesta demokrasi. Teman-teman bisa menawarkan jasa ini dengan membentuk suatu konsep acara yang menarik dan bekerja sama antar vendor guna memaksimalkan potensi bisnis yang ada. Tidak lupa, acara-acara partai ini seringkali memanfaatkan gedung serbaguna baik yang ada di area publik maupun swasta seperti hotel. Digital marketing. Mengingat pada pemilu 2024 nanti, persentase pemilih terbesar adalah kaum pemuda, maka bisnis di bidang digital marketing tentu akan menerima imbas keuntungan yang cukup meningkat. Ini bukan bualan semata. Kita ketahui bersama bahwa sosial media adalah bagian dari hidup para kaum muda, baik milenial maupun Gen Z. Hampir setiap orang yang memegang telepon pintar atau smartphone memiliki sosial media yang selalu disempatkan untuk dilihat setiap hari. Sehingga potensial dalam hal menjual jasa digital marketing ini akan cukup menjanjikan di pemilu 2024. Dengan digital marketing, pihak-pihak terkait seperti penyelenggara maupun parpol dapat memaksimalkan pesan yang ingin mereka sampaikan melalui iklan digital kepada para pemilih di 2024 nanti. Yaps, itulah beberapa bisnis yang memiliki potensi cukup baik pada saat pesta demokrasi nanti. Tapi, aku disclaimer juga ya, bahwa pembahasan ini murni dari sisi bisnis dan tanpa syarat unsur politik sama sekali. Aku juga berharap kalian di sini bisa melakukan analisis secara seksama terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam memulai suatu bisnis atau perihal keuangan teman-teman. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Rupanya event rutin 5 tahunan yang terjadi di negara Indonesia ini selain tentang hal politik juga membawa peluang bisnis yang bila dengan cermat bisa dimanfaatkan untuk membantu kita menambah pundi-pundi penghasilan. Pastinya tidak sedikit juga bisnis dan usaha masyarakat yang ikut terbantu dengan adanya pesta demokrasi rutin yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.